Siapa pernah minum rooibos tea dari Afrika? Wah, lepas ni cari nanti. Pak Agus, rasanya enak, khasiatnya jauh bagus. Namun kalau rooibos diletakkan dalam air dingin, gak keluar khasiatnya. Ya, ini saya just perumpamaan. Di training ini, kalau Anda ingin berjaya, Anda harus jadi seperti ini. Ya? Apa maksud jadi seperti ini? Satu, untuk mendapat tea yang bagus, airnya harus panas. Kalau boleh yang terpanas. Berapa darjah Celsius? 100. Boleh tak 102? 100 darjah Celsius ya, harus. Kemudian yang kedua, airnya harus bersih, jernih. Bisa nggak air teh yang dipanaskan kemudian ditambah lagi uncang? Dapat tak rasa aroma teh yang kita inginkan itu? Ya. Nggak kan? Contoh, saya diberikan rooibos tea lah. Ini bukan, ini sari wangi ya. Ini sari wangi. Oke, dikeluarkan. Ini kita bayangkan sajalah rooibos tea. Saya, wah kata orang enak. Saya ingin try lah. Saya letakkan di dalam bekas yang dah ada teh. Wah, letak udah ni. Lalu saya minum. Dapat tak rasa rooibos tea? Sikit. Tak dapat. Jadi begitu juga dalam kelas. Anda harus keluarkan dulu teh-teh yang lama. Pakir dulu, simpan dulu. Ilmu-ilmu coaching yang lama Anda simpan dulu. Ya, simpan dulu, pakir dulu. Jadikan diri Anda jernih, kosong. Hanya untuk sampai sore ini saja. Ya, nanti dia tambah lagi tehnya. Okey. Yang kedua harus panas. Panas itu apa? Semangat. Harus semangat. Kerana bagus atau tidak bagus ilmu ini tergantung semangat Anda. Kalau Anda begitu bersungguh-sungguh ingin dapatkan, bagaimana ini akan merubah. Bayangkan merubah hidup saya dan merubah banyak. Saya sudah lakukan 2 kelas publik di Indonesia. Dan mereka itu sangat excited, berubah hidupnya. Ada seorang wanita yang di hari pertama memberitahu dia benci suaminya. Dia ingin menjadi coach. Tapi kan kalau kita coach, kita harus bermula dari diri kan. Jadi dia benci suaminya. Kemudian di hari ketiga training, dia sendiri minta mic pada saya. Minta mic dan dia sharing. Dia kata, ternyata saya dah jumpa masalah saya. Saya bukan benci suami saya, tapi saya benci diri saya sendiri kerana saya sering ketakutan. Dan hari ini saya dah temu kenapa saya sering ketakutan. Nanti saya ceritakan ya. Jadi suspense sikit. Okey. Rahsia pandangan. Jadi kalau ngantuk, kalau perlukan exercise, kita panggil Pak Iman ya, beritahu. Sebab ini sangat apa? Sangat konsep. Life is a journey. Hidup ini adalah sebuah perjalanan. Ya, dari satu destinasi ke destinasi yang dituju. Ada tak yang tidak ada tujuannya hidup? Semua kita menuju tempat yang sama. Ada tak yang different? Walaupun kita different agama, different bangsa, tapi kita menuju satu tempat. Ini kuburan. Benar Pak, tapi hadiahnya saya tak tahu. Ada hadiah? Ada. Kalau trainer ESQ kan seringnya hadiah. Okey, jadi life is a journey. Dari bermula di sini dan ada hujungnya. Kalau kita tahu hujungnya, kemana kita menuju, kita akan fokus. Siapa nama Pak? Dion. Tadi Bapak? Coach Dion. Pak Arso, Pak Dion. Yang saya ingat hanya satu nama je sebelum Pak Hilman aja. Karena itu yang sering disebut ke saya oleh Mbak Uwi, oleh Pak Ari, Pak Hilman kita hafal. Itu sampai mati pun tak lupa insya-Allah. Okay. Jadi life is a journey, perjalanan. Jadi dalam menuju ke sebuah perjalanan,
Bagus tak kalau kita faham diri kita? Contoh ibarat kalau kita mau ke satu destinasi, mau ke Bandung lah. Mau ke Bandung. Kita dari Jakarta mau ke Bandung naik bus atau naik mobil. Kalau kita faham mobil itu, mobil kita sendiri yang kita bawa, kita tahu speednya bisa berapa, masalahnya apa, keselesaiannya kemana. Lebih menarik tak perjalanan itu? Itu lebih menarik. Jadi begitu juga kehidupan kita. Kalau kita kenal diri kita, kita tahu apa sesungguhnya yang terjadi dalam diri kita. Mengapa kita sedih, mengapa kita gembira, mengapa kita semangat, mengapa kita ada waktunya tak semangat. Mudah tak kita nak melalui perjalanan ini? Sangat mudah, insyaAllah. Okay? Okay. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang terindah. Hingga Tuhan memberikan potensi fizik, emosi dan spiritual agar manusia mampu melakukan yang terindah dan terbaik. Luar biasa. Tuhan itu kalau dikenal, kita akan jatuh cinta. Kenapa kita jatuh cinta dengan manusia? Karena kita kenal. Ada tak anda jatuh cinta tak kenal? Tiba-tiba lihat nama je, oh jatuh cinta lah. Artis pun anda kenal, anda lihat wajahnya, anda lihat fizikalnya, anda dengar suaranya. Jadi Tuhan menciptakan kita pasti ada sebab kan? Tak mungkin diciptakan main-main aja. Jadi diciptakan kita dengan potensi fizik, emosi dan spiritual. Masya Allah, kalau anda kaji diri anda, Masya Allah. Saya sampai hari ini terus tiap hari mengkaji tentang human, tentang manusia. Tidak ada lain, hanya bertambah jatuh cinta pada Allah. Kerana dia menyiapkan diri kita ni sebaik-baik makhluknya, sebaik-baik ciptaannya. Kerana ada tugas. Dia menciptakan kita dengan sebaik-baiknya kerana ada tugas di dunia ini. Tadi yang berbalik pada perjalanan tadi ya. Perjalanan kita ini punya tujuan. Ada tugas yang diberikan. Jadi kita berharap sampai target kita sampai lunch nanti kita dah faham tujuan mengapa kita diciptakan, hingga kita dapat berperan dengan terbaik. What lies behind us and what lies before us are tiny matters compared with what lies within us. Apa yang berlaku kemarin kan Dr. Ari tunjukkan tentang VUCA, innovation, dunia changing, dunia berubah, sangat menakutkan. Manusia pun akan digantikan dengan robot oleh Sophia. Tapi sebenarnya itu semua tidak ada bandingannya dengan apa yang berlaku dalam diri kita sendiri, perubahan-perubahan yang berlaku dalam diri kita. Kalau kita kenal apa yang berlaku dalam diri kita, Masya Allah. Itu baru tahu sedikit ya. Pak Iman cerita tentang rest, tentang amigdala, kita dah excited. Itu sikit sangat. Ini bukan jualan training ya. Tapi ini benar. Kalau anda tak datang ke training, anda membaca sahaja, anda buka internet, bercerita tentang ciptaan manusia, tentang brain saja, tentang body manusia ada 70 trilion sel. Setiap sel itu ada nukleus, yang nukleus itu berbentuk cahaya. Jadi kita ini adalah cahaya sebenarnya. Tuhan menjadikan kita ni cahaya. Sebenarnya kita ni cahaya, terdiri dari cahaya-cahaya nukleus dalam badan kita yang lebih daripada 70 trilion. Kerana itu anda bisa tidur nyenyak, tapi badan anda tetap bekerja, jantung anda tetap berfungsi. Allah dah siapkan sistem. Tuhan dah menjadikan sistem supaya kita terus hidup, kita terus bernafas walaupun kita tidak berfikir. Kita tidak memberi instruction. Tapi sudah berapa lama kita hidup di muka bumi ini tanpa memikirkan itu semua?
seolah-olah kita yang ciptakan diri kita. Kita menentukan ke mana kita nak pergi. Kita menentukan apa yang kita nak lakukan. Dan Tuhan melihat kita dengan penuh sabar. Tuhan tu sangat sabar. Bayangkan diberi pinjam semua dengan sebaik-baik kejadian dan kita lupa pada dia. Tapi dia lihat aja, tak apa-apa. Sampai satu waktu dia akan sadar dan dia akan kembali. Human dimension, ada dimensi outside, ada dimensi inside. Outside ni something yang kita lihat, kita nampak, berfikir. Juga pemikiran kan nampak Pemikiran kita bisa lihat, oh itu pemikirannya begini. Orang ini pemikiran, kalau Pak Hilman cara berfikirnya begini. Kalau different dengan direksi lain contoh. Jadi kita bisa compare. Kerana dia di dimensi outside. Namun outside ini sangat-sangat dia bukan sesuatu yang contoh buah atau bunga ni lah kita lihat Ini bunga plastik. Tapi kalau bayangkan ini benarlah bunga yang benar dia cantik, dia indah, dia wangi. Kerana apa? Ini fizikal. Tapi kerana ada akarnya yang membuatkan dia hidup, yang mengambil air dari bumi. Begitu juga dengan dimensi outside manusia. Itu sangat-sangat terkait dengan dimensi inside. Jadi kalau kita ingin merubah outside, kita harus memahami inside. Orang panggil inner beauty. Bayangkan kalau di Malaysia sekarang trend nak putihkan wajah. Semua nak putih, yang hitam pun mau jadi putih. Kerana media memberitahu yang putih itu cantik. Jadi dia ambillah setiap malam sebelum tidur, bagi putih. Tapi tangannya hitam. Lupa nak tambah di tangan Jadi manusia itu banyak fokusnya di outside, di sini. Banyak fokus di sini. Sedangkan dia tak tahu kulitnya jadi putih atau hitam tu kerana apa. Tuhan menciptakan kulit kita, ada warna-warna tertentu, ada hikmahnya, ada sebabnya. Kita duduk di Asia, bagaimana kulitnya? Duduk di Arab, bagaimana kulitnya? Duduk di India dengan environment yang mana kulit yang sesuai bagaimana? Akhirnya yang mau putih-putih sangat itu jadi pigmentasi, akhirnya hitam balik. Dan hitam yang tak cantik. Tadi sebelumnya hitam yang cantik. Okey. Maaf kalau saya ni ibu-ibu lah, biasalah membebel banyak. Apa? Di sini membebel faham? Jadi ibu-ibu seperti itu. Jadi ikhlas saja Okey, jadi ini dimensi Ini dimensi outside conscious. Kita sadar. Dimensi inside ini subconscious dan supraconscious. Kalau rest, amigdala itu di sini. Rest, amigdala itu di sini. Banyak ilmu-ilmu barat, NLP. Ada siapa yang belajar NLP di sini? NLP di sini, subconscious. Tony Robbins di sini. Banyak motivator, banyak fokus di sini. Limiting belief dan sebagainya. Ada satu lagi yang jarang disebut, supraconscious. Kenapa jarang disebut? Barat menyebutnya juga. Tapi sukar nak masuk ke situ kerana mereka tidak tahu. Tidak banyak tahu tentang itu. Kajian-kajian juga menemukan, tapi sukar nak menjelaskan. Di sini kita akan masuk di 3.0 coaching. Ada tanda-tanda, ada signal-signal yang membuatkan kita akan masuk ke sini. Kerana di sinilah power sebenar manusia. Yang menjadikan anda istimewa, yang menjadikan anda luar biasa, bukan hanya di sini, bukan hanya kita fokus subconscious. Itu benar, itu pun sudah merubah banyak manusia yang membersihkan subconsciousnya. Namun energi, power ini, dan dia ada pada semua orang. Tak kira agama, tak kira bangsa, semua ada yang sama.
Di sini kita bukan bicara, walaupun kita sebut spirituality, tapi kita bukan bicara religion, ya. Kita bicara fitrah manusia. Saya sebelum ke ESQ, saya berfikir, okey, dalam Islam mengatakan dengan mengamalkan rukun iman, rukun Islam, kita akan jadi baik. Tapi saya berfikir, kenapa ada orang bukan Islam yang baik? Dan saya tak tahu jawapannya. Dan di buku ESQ Power saya ketemu jawapannya. Kerana manusia itu dijadikan Tuhan, semua sama di sini. Agama itu datangnya di sini, di belief system. Jadi kalau hanya ini tak cukup. Kerana di sini adalah satu source energi yang harus ada guidance-nya. Energi ini harus disalurkan supaya benar. Yang ini agama di sini. Agama dari diajar, kan? Agama diajar connect dengan apa yang telah disiapkan di sini. Boleh faham? Ada yang tak faham, angkat tangan aja, ya. Tak kena denda. Okey. Kerana ini memang konsep, ya. Dr. Ari pesan pada saya, banyakkan praktikal. Siap Pak, saya kata. Tapi bagaimana nak buat praktikal kalau konsepnya belum faham, ya. Jadi saya cepat-cepat cuba buatkan anda faham, insya-Allah, dengan bantuan Allah. Ini supraconscious yang dipanggil dalam 3.0 coaching inner drive. Dalam buku nota ada, ya, inner drive. Kita nak memunculkan inner drive supaya dia boleh mengatasi semua belenggu di sini dan dia keluar sebagai action. Banyak kita ada power di sini, tapi tertutup di sini menyebabkan di sini tak ada powernya. Okay? Okay. Jadi ini asasnya Dr. Ari membuat model ESQ model. ESQ model untuk training, kemudian ditukar, di-convert pula menjadi 3.0 coaching model. Asasnya sama, ya. Asasnya sama. Siapa yang alumni ESQ yang pernah join training ESQ? Oh, Alhamdulillah banyak. Jadi kalau anda insyaAllah lebih mudah faham, recall, ya, recall ilmu yang di training. Jadi di training kita panggil inner drive ni sebagai fitrah. Fitrahnya ada pada semua orang. Tak kira agama, tak kira bangsa. Orang Barat, orang Jawa, orang Sunda, orang Melayu, sama inner drive-nya. Universal, ya. Namun ada, kenapa inner drive ini tak muncul, power ini tak muncul? Kerana ada limiting belief yang menghalangi. Kita hebat, tapi kenapa ada orang hebat, ada orang tak hebat? Katanya Tuhan jadikan kita hebat. Kenapa Pak Hilman hebat? Orang lain belum seperti Pak Hilman. Ni body apa? Body itu di sini panggil apa? Body itu terpuji-pujilah Pak Hilman. Okey. Di sini. Ini yang membezakan manusia. Ada yang tebal limiting belief-nya, banyak sangat belenggu-belenggunya. Limiting belief ni belenggu, ya, kalau di training ESQ. Dan ada orientasi juga. Jadi energy, power, inner drive itu harus melalui 2 step untuk muncul. Ini di tengah, inner drive. Nak muncul, pertama dia melalui limiting belief. Harus bersihkan dulu. Dah lepas limiting belief, dia harus melalui satu lagi, orientasi. Atau dalam training ESQ disebut prinsip hidup. Prinsip hidup, orientasi atau prinsip hidup. Jadi kalau ini powernya sangat luar biasa. Di sini dibuka pintu, lepas. Di sini kalau orientasinya fizikal, dia jadi kecil balik.
energinya. Kerana hanya untuk diri kita, kan? Hanya untuk diri kita, Allah bagi sesuai lah untuk diri kita. Tapi kalau orientasinya kita besarkan untuk company, kita besarkan untuk negara, untuk umat dunia, makin besar. Jadi orientasinya makin besar, maka energi yang diberikan pada kita makin besar. Kerana Allah itu, Tuhan kita itu sangat adil. Dia memberi sesuai dengan apa yang kita niatkan. Tak perlu pusing. Ini akan kita cover lagi nanti. Ya, ini sekadar introduction saja. Okay. Dan kemudian barulah ini energi ni keluar menjadi aksi di luar. Jadi di dalamnya kita panggil inner coaching. Ada 3 ya, inner drive, limiting orientasi. Ini kita panggil inner coaching, dalam. Dan yang luar ini kita panggil outer coaching. Outer coaching, di luar. Banyak melibatkan thinking, ya, banyak melibatkan action plan. Itu semua di luar. Jadi banyak kita ilmu-ilmu coaching yang saya belajar banyak fokus di sini. Di sini. Apa goals anda, apa identify option, bagaimana langkah-langkah nak dilakukan, managing barriers, risk dan sebagainya di sini, getting support dan taking action. Tapi kita tidak tahu yang di dalamnya apa yang menyebabkan akhirnya apa yang kita plan gagal. Okay, jadi hari ini kita masuk ke dalam, ya. Banyak manusia tidak pasti apa sesungguhnya yang ia mahukan dan apa yang terjadi dalam dirinya. Manusia ni confused. Saya buat coaching banyak kali, menemukan apa yang dicakap di awal dengan apa akhirnya ditemukan di hujung tu different. Ini ada kisah seorang pembelajar. Ada seorang dia mengambil master, kemudian ingin mengambil PhD, ya. Mau mengambil PhD, waktu di coaching ingin ambil PhD. PhD di sini S3, ya. S3. Di coaching ternyata apa yang membuatkan dia ingin ambil S3 itu kerana dia ingin proofkan pada ibu ayah. Mau proofkan pada ibu ayahnya dia seorang yang pintar. Digali lagi apa yang membuatkan dia perlu proof kepada ibu ayahnya dia seorang yang pintar. Kerana dia kata waktu kecil ibu ayahnya sering mengatakan dia bodoh. Ibu ayahnya sering mengatakan dia bodoh, tidak pandai, menyebabkan dia marah, kecewa, dan akhirnya dia bekerja siang malam untuk mendapatkan PhD semata-mata untuk membuktikan bahawa dia pandai. Lalu kita tanya pada dia, bagaimana setelah dapat PhD-nya, diberikan kepada ibu ayahnya, dan ibu ayahnya tetap mengatakan kamu tetap bodoh. Apa yang mungkin terjadi? Jadi bila digali lagi, sesungguhnya yang diinginkan apa? Kasih sayang. Yang diinginkan hanya kasih sayang. Kalau bisa dapat kasih sayang tambah PhD, mau tak? Mau. Kalau PhD kan mengambil puluhan, kadang-kadang bertahun kan untuk dapat PhD. Kalau ingin dapatkan kasih sayang, bisa tak dengan lebih cepat? Bisa. Jadi di luarnya sudah berubah, action plan-nya sudah berubah. Bagaimana mendapat kasih sayang? Ibu ayahnya bukan lagi mendapatkan PhD. Tetap dia mengambil PhD, tapi sudah berubah niatannya. Okey, banyak kita begitu. Saya ketemu kalau kes seperti ini saja minimal 3 saya jumpa. Yang tadi yang saya ceritakan tentang isteri yang marah benci suaminya itu, ternyata kerana suaminya menyuruh dia mengambil PhD. Dan dia tak suka, dia tak mau. Dia dipaksa, dia dikontrol. Suaminya mengkontrol semua hidupnya. Wah, buruklah semua suaminya. Tapi setelah di coaching ternyata dia bukan di coaching, dia masuk kelas untuk menjadi certified coach. Akhirnya kan ada praktikal kan, sesama mereka meng-coaching, ketemu sesungguhnya dia itu takut dengan suaminya. Takutnya datang dari zaman kecil. Waktu dia mau tidur, setiap malam sebelum dia tidur, ayahnya akan menggantungkan kaleng di tingkap kamar.
Nanti ayahnya akan letak tali, tarik dari jauh. Dan ditarik berbunyi kan, klang 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 klang. Dan ayahnya kata, hantu hantu hantu, tidur tidur tidur. Dan dia akan tidur dalam keadaan takut setiap hari, masuk ke subconsciousnya. Masuk ke subconsciousnya, akhirnya dia sentiasa dalam ketakutan. Termasuk bila berkahwin dengan suaminya, dia takut pada suaminya. Bukan kerana suaminya garang, tapi dia sentiasa ada kebimbangan, ketakutan. Suaminya tunjukkan semua, ini bank account saya, harta saya ada di sini, di sini, di sini. Terus dia jadi takut. Kamu mau tinggalkan aku ya? Tapi ternyata setelah itu dia berubah. Dia kata, suami saya lah pahlawan saya. Ternyata suami saya dah siapkan semua untuk saya. Suami saya memaksa saya mengambil PhD supaya saya punya confident, supaya saya berani face the world dengan ilmu saya. Ternyata dia tu dah tak sabar nak pulang, ingin cium suaminya katanya. Jadi memahami apa yang berlaku dalam diri saja akan merubah mindset kita. Anda bisa tanya nanti, yang sesungguhnya anda inginkan apa? Banyak kita dipengaruhi oleh outside. Saya sebenarnya suka jadi penulis, tapi kerana kerjaya penulis itu tidak menjamin saya harus jadi lawyer, contoh. Jadi akhirnya kita hidup dalam stres, terpisah antara hati dengan pikiran. Okey? Ini coaching proses yang biasa ya. Kita lihat coaching proses biasa. Kita ada problem, issues, event, goal, maka kita mencari solution ataupun action. Okay. Namun ada satu lagi yang berlaku di dalam diri manusia itu, ada emotion, feeling, belief, values, dan yang lebih dalam lagi ada what truly matters, energi yang membuatkan manusia itu bergerak sendiri. Bukan kerana wang, bukan kerana pangkat. Ada energi lain yang force dia untuk bergerak ke dalam. Mengapa penting coaching? Terutama anda sebagai leaders. Saya walaupun saya dan suami yang membawa ESQ ke Malaysia, tapi saya tidak involve direct dalam operational management ESQ Malaysia. Hanya suami dan ada GM-nya, ada timnya. Sampai pada tahun 2000, sekitar 5 tahun lepas, 3 tahun lepas, 4 tahun lepas. 4 tahun lepas Pak Ari minta saya masuk menjadi Executive Director di ESQ Malaysia. Kerana waktu itu ESQ Malaysia lagi down, hampir tutup. ESQ Malaysia waktu itu hampir tutup kerana ada isu, dikatakan sesat dan sebagainya. Ya bayangkan satu bisnes yang telah sangat sukses, pasti ada yang tak suka kan. Jadi dah hampir jatuh, difitnah bagaimana macam-macam, sampai akhirnya hampir jatuh, dah start buang pekerja, lay off. Pak Ari minta Boda masuk sebagai Executive Director Save ESQ Malaysia. Saya kata, Pak Ari, di mana saya nak save ESQ Malaysia? Saya bukan orang management, saya tak tahu leadership. Saya ibu rumah tangga, saya penulis, saya coach. Pak Ari kata, trust me, you can do it. Kerana sayang saya pada ESQ, saya masuk. Yang saya lakukan hanya coaching sahaja. Saya hanya mengenal pasti talent-talent yang bagus di office itu. Saya mengeluarkan potensi mereka dari dalam. Apa yang bagusnya pada mereka, apa limiting beliefnya. Saya tidak melihat keluar, saya tidak merubah fatwa ataupun isu-isu di luar. Itu belum. Itu fasa ketiga, fasa keempat. Fasa pertama yang saya lakukan adalah di dalam company, di dalam diri setiap orang dalam company. Metodnya adalah coaching. Coaching ni ada dua, satu online, satu offline. Ini istilah yang saya beri. Online itu maksudnya formal coaching. Kita beritahu, saya ingin coaching anda. Dalam masa 1 jam ini, kita akan dapatkan outcome ini, agendanya ini. Itu online coaching. Kalau offline coaching, di mana saya ngobrol, sebenarnya saya coaching dia, tapi dia tidak realize. Para leaders harus faham ini kerana
anda lebih banyak sebenarnya melakukan coaching offline. Temu, panggil bawahan atau anak buah. Di sini dipanggil apa ya anak buah? Ngobrol ya. Anak buah paham? Sama ya, anak buah dipanggil ngobrol. Sebenarnya kita coaching. Kalau kita beritahu kita mau coaching, dia suspend kan. Tapi ada waktu perlu formal. Tapi kebanyakan waktu non formal. Ngobrol aja. Tapi ngobrol kita terarah. Kita tahu cari apa. Ini penting, kita ada frame. Hari ini kita akan belajar tentang frame. Ya, 3.0 coaching, di mana kita keluar dari luar dulu. Apa isu, apa goal, kita masuk ke dalam. Ini di inner drive, limiting belief, orientation. Baru kita keluar ke outer coaching. Okay, apa inner coaching? Inner coaching ada 3 elements ya. 3 elements. Yang pertama fitrah, inner drive. Yang kedua belenggu. Yang ketiga prinsip atau orientation. Where to start? Di mana kita nak bermula? Start from the coach. Kita harus bermula dengan diri kita. Jadi apa yang kita akan belajar hari ini, gunakan dulu untuk refleks ke dalam diri. Okay, start from me. Start from diri sendiri ya. Yang pertama, inner drive. Kita akan temukan inner drive. Kemudian kita lihat limiting belief kita apa. Kita akan pergi ke orientation, action, kemudian needs balik. Okay. Maksud saya needs ini adalah kita sentiasa ada keinginan ya. Keinginan setiap hari dalam satu hari banyak keinginan. Keinginan nak makan, keinginan nak buat kerja, keinginan itu, keinginan ini. Jadi dari keinginan ini kita start practice, berlatih, menemukan di balik keinginan itu apa inner drive-nya. Kemudian apa yang menghalanginya, apa yang menjadi motifnya. Masih tak apa, anda belum berapa faham, tak apa-apa. Saya laju aja di sini, nanti insyaAllah akan faham. Apa action yang akan diambil. Buat action pasti akan wujud needs baru. Dan prosesnya akan berterusan setiap hari, setiap bulan, setiap tahun ya. Jadi dengan cara itu kita akan expanding yourself, empowering others. Diri kita insya-Allah akan bertambah baik, bertambah baik, bertambah baik. Dan dalam masa yang sama kita empowering others. Orang lihat perubahan kita. Wah, bos saya sekarang berubah lah semenjak balik dari training ni. Jadi itu akan inspiring others. Dan bila kita lakukan coaching lebih lagi, kita akan start listen banyak. Coaching ada 2 skill yang sangat penting. Yang pertama, mendengarkan, listening. Yang kedua, understanding. Feeling belum. Listening dan empathy. Sebelum empathy, pertanyaan. Hadiah apa? Siapa nama apa? Sutopo. Saya hafal Sutopo, saya dah lupa yang depan. InsyaAllah tak apa ya. Perlahan-perlahan. Bagusnya nanti ke depan kalau training letak namanya atas meja. Lebih mudah tak dilihat ya. Oh, Pak Denny dah hafal saya tu. Sebut banyak kali. Bapak saya tak hafal, tapi Pak Denny saya hafal. Okay. Jadi start from diri kita ya. Ready? Okay, ilmu ini untuk diri kita sendiri. Yang pertamanya. Okay, coaching model a framework, not a case tu apa? Okay, jadi ini hanya frame. Ada step, tapi jangan terikat dengan step. Untuk belajar, ya, anda harus ikut step 1, 2, cari inner drive, kemudian gali limiting belief, kemudian orientasi. Wah. Tapi kalau dah praktis, dah biasa, nanti anda akan lihat waktu kadang-kadang inner coaching langsung keluar. Nanti back balik ke limiting belief, kemudian ke orientasi. Ya.
lagi mahir anda, lagi anda frame-nya, ini harus masuk ke subconscious, hafal dah dalam kepala. Jadi manusia tu ada 3 layer dalam dirinya. Inner drive, limiting belief, orientasi. Itu yang menentukan apa yang dia akan lakukan, keputusan yang dia buat. Dia sedih atau tak sedih, dia gembira, dia excited, semua di dalam ini. Itu aja yang perlu anda hafal. Okay? Nanti kalau coaching di luar ini nggak apa-apa, ini tak perlu hafal, lihat buku aja. Tapi di dalam ini hafal 3 saja: inner drive, limiting beliefs, orientation. Dan waktu melaksanakannya, waktu belajar harus step by step. Tapi kalau reality nanti di luar, yang penting anda tahu, oh dia sedang bercakap tentang limiting beliefnya. Besar ni limiting beliefnya. Ataupun, wah benar ini dari inner drive. Tapi kemudian inner drive apa orientasinya? Inner drive-nya dah bagus dah temu dah. Tapi orientasinya fizikal, mau tukar mobil. Mau awalnya sekali inner drive-nya menjaga family, ingin menjaga, mengasihi. Wah, ketemulah harus beli mobil. Tapi bila dicek lagi orientasi mobilnya, fizikal, mau dipuji orang, emotional, ya? Kalau fizikal mau keselesaan, kalau emotional mau dipuji. Ternyata inner drive tadi dah benar, tapi di luar jadi lagi, ya? Keselesaan, nyaman, kenyamanan. Harus buat buku Pak Iman. Ya. Data kata. Okey. Apa itu inner drive? Inner drive atau suara hati fitrah adalah spiritual intelligence. Spiritual intelligence, di sinilah terjadi getaran komunikasi ilahiyah yang sentiasa memberitahu manusia direction dan guidance. Tuhan itu maha baik. Letakkan kita di dunia, dia beri guidance supaya kita sentiasa di jalan yang benar, di jalan yang terbaik, menjadi hebat, luar biasa, menjadi bahagia. Tapi kerana kita tidak kenal, kita tidak faham bahasa Tuhan, kita ikut bahasa kita, kita buat apa yang kita inginkan, menyebabkan akhirnya kita stres. Tapi stres itu juga kasih sayang, supaya kita back cari sebenarnya apa ya yang buat tak stres. Pak Iman, cuba lihat kelas masih okey Pak Iman? Okey, saya lihat semuanya tak tahu dah faham ke ataupun tak faham ke. Faham ya? Faham, alhamdulillah. Mungkin terlalu faham tu yang jadinya tu sepertinya tak bergerak aja. Terkesima dengan terkesima, ilmunya, ya? Terkesima, saya memahami ya. Kita sangka baik ya Pak Ya, Iman. betul, saya sangat yakin itu. Okey. Okay. Tapi kalau Pak Iman lihat kelas ni perlu exercise, beritahu Siap, ya. siap. Okay. Kerana sebenarnya otak manusia ni boleh fokus 20 minit saja. Oh, ya. Setelah 20 minit dia harus ada gerakan sedikit. Ya. Kalau kita sendirilah, kalau dalam kelas 20 minit aja kita bangunlah, minum ke, buat sedikit gerakan, nanti dia akan fokus lagi. Tapi kalau terus je seperti kereta api. Ini kerana Pak Herman mintanya 1 hari saja. Kalau bagi 5 hari tak ada jadi kereta api Pak. Okey. Jadi ini ya, inner drive, spiritual intelligence. Barat mengkaji ini, spiritual intelligence. Saya lihat banyak sangat kajian yang disebut berbagai-bagai nama. Ada kata spiritual intelligence, inner voice, inner drive, the power within. Banyak istilah yang diberikan just untuk tap into ini, inner drive. Kerana di inner drive ini adalah source yang utama, sangat penting. Dan dia muncul sebentar. Tuhan bagi pada kita dan sentiasa ada pada kita, tapi dia muncul sebentar. Dari kajian mengatakan hanya kalau dia muncul 5 second saja. Dia ada 1 detik, kita kata dipanggil apa ya, tiba-tiba kita rasa nak lakukan sesuatu. Hanya 5 second. Kalau kita tak lakukan, brain akan take over. Logik akan datang. Contoh, saya lihat, okey, tiba-tiba saya jalan, lihat ada pen. Inner drive saya kata apa?
Ambil, selamatkan. Nanti dipijak, rosak. Tapi kalau ini logik, dia kan 5 second saja. Pen siapa ya? Siapa suruh jatuhkan? Ambil sendirilah. Brain itu tergantung apa yang kita input. Pengalaman lalu kita, setiap keputusan yang kita kata tak mau ambil lah, itu siapa yang suruh jatuhkan? Pasti ada reason dia. Dari pengalaman lalu, dari perception, dari expectation. Ternyata dia marah pada bosnya kerana pernah menyekat bajet untuk beli stationery. Jadi tak ada kaitan dengan pen itu kan. Tapi lihat pen itu je jadi marah. Biarlah, siapa yang suruh jatuh? Sering tak manusia seperti itu? Marah bukan pada tempatnya. Yudis itu suka nawar-nawar diskon. Tapi kalau suara hati mengatakan ambil. Diskon ya? Ya? Diskon ya? Bila kita sering mengabaikan suara hati, contoh nampak jalan, nampak sampah, suara hati kita akan beritahu, ambil buang. Tapi ya kan ada tukang sapu. Untuk apa dibayar tukang sapu kalau tak digunakan untuk ambil? Jadi inner drive pun merajuk, ngecil, jadi inferior dia, aduh. Tapi nanti muncul lagi kerana diperintahkan untuk memberitahu, menjadi guidance kepada manusia. Setiap hari sebenarnya banyak sangat bisikan inner drive ini. Tapi seringnya kita abai. Pak Iman terus pasang muzik yang kuat, Pak Iman. Kuat sangat muzik. Ini sedikit saya nak beri contoh. Pasang muzik yang kuat. Dengar tak apa yang saya cakap? Penting saya cakap. Kenapa tak dengar? Musik. Hah? Pak Iman yang salah. Begitu inner drive kita. Dia sering bercakap-cakap dengan kita. Tapi kita sibuk dengan muzik di luar. Cakap isteri kata begini, bos cakap begini, media cakap begini. Jadi noise di luar terlalu banyak hingga kita tidak dengar yang dalam. Kasihan dia, merajuk dia. Sedangkan yang mengguide kita sesungguhnya siapa? Tuhan. Dan melalui betapa Allah sayang sangat kat kita. Jadi mulai latihan itu benda hal kecil-kecil. Tiba-tiba terdetik aja perasaan salamin orang itu. Kan? Apa logiknya? Terus saja pergi, salam Pak, apa khabar Pak, dari ini, oh saya ni. Pasti ada sesuatu. Michael Jackson mendapat semua idea-ideanya, membuat lagu, membuat tarian yang luar biasa itu, yang fenomenal itu, semua dari bisikannya. Penemuan-penemuan tentang innovation, produk baru, semua dari ini. Ya, nanti selepas break saya akan tunjukkan satu video. Oh, ini dah ditunjuk kemarin ya. Saya hanya recall Jack Ma kemarin kan dia kata dia terdetik bagaimana membantu. Itu inner drive. Dan terus dia eksekusi. Kerana inner drive turun, diberikan kepada semua manusia. Kalau anda tak ambil, dia akan dapat kepada kompetitor. Dia akan dapat pada kompetitor. Sebab semua orang mendapat